Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya Muhammad Alfian Fatur Rahman dari program studi Teknik Pertambangan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam video ini saya akan memaparkan sedikit mengenai materi persoalan hidup dan kaitannya dengan pekerjaan menurut pandangan Islam. Yang mana video ini saya buat dengan tujuan agar menambah wawasan saya, agar melatih public speaking saya, serta menambah wawasan teman-teman yang menonton video ini, dan juga bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Nah, di sini sebelum kita mengetahui kaitannya hidup kita dengan pekerjaan menurut pandangan Islam, kita akan paparkan sedikit tentang atau apa hakikat hidup yang Islam sebutkan, pandangan Islam tentang hakikat hidup. Yang mana kita ketahui dalam diri kita sebagai manusia terdapat yang namanya an-nafs atau hawa nafsu. Yang mana hawa nafsu ini yang berpotensi atau yang mendorong kita dalam kehidupan di dunia ini. Apabila tidak ada dalam diri kita hawa nafsu atau kedorongan hati atau semangat dalam hidup, ya kehidupan kita bakal gitu-gitu aja gitu. Jadi Allah menciptakan hawa nafsu, an-nafs ini dalam keadaan sempurna bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 8, yang ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wan nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang artinya demi nafs, yaitu hawa nafsu, serta penyempurnaan ciptaan hawa nafsu ini, yang Allah mengilhamkan kepadanya kejahatan dan ketakwaan. Jadi Allah mengilhamkan atau memberikan potensi agar manusia bisa memilih melalui hawa nafsu ini, bisa menangkap serta bisa mendorong untuk melakukan kebaikan atau keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun potensi positif dan negatif, namun diperoleh potensi atau diperoleh juga isyarat bahwa pada hakikatnya potensi negatif lebih kuat daya tariknya daripada potensi atau potensi positif. Karena kita ketahui kejahatan atau keburukan, kemaksiatan senantiasa dihiasi dengan keindahan-keindahan oleh syaitan, laknatullah. Maka di situ potensi atau daya tariknya dalam keburukan sangatlah kuat. Maka kita senantiasa berlindung kepada Allah agar hati kita senantiasa dikokohkan dalam ketakwaan, dalam kebaikan, dalam amalan-amalan yang baik. Nah, di sini bagi orang-orang yang mukmin atau muslim dituntut untuk senantiasa mensucikan nafsunya, hawa nafsunya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayat Asy-Syams ayat 9 sampai dengan 10, yang ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
yang artinya sungguh beruntunglah siapa? Orang-orang yang mensucikan nafs atau hawa nafsunya, dan sungguh merugilah orang-orang yang tidak bisa menjaga kesuciannya dan mengotori hawa nafsunya. Di sini Allah memberikan gambaran bahwasannya mendapatkan keuntungan bagi siapa saja yang senantiasa mensucikan, senantiasa menjaga hawa nafsunya. Apabila kita atau mencelakai atau menggores luka sedikit hawa nafsu kita, maka kita senantiasa bertobat kepada Allah, senantiasa mensucikan kembali hawa nafsu kita, agar kita termasuk orang-orang yang disebut orang-orang yang beruntung di mata Allah. Nah, di sini ayat ini pun diartikan bahwasanya Allah tidak membebani seseorang, membebani manusia, melainkan dengan kesanggupannya, dengan kemampuannya ia mendapat pahala dari perbuatan baiknya, serta dia mendapat siksa dari perbuatan jeleknya, buruknya. Di Allah tidak memaksa, tetapi Allah akan memberikan ganjaran dari setiap perilakunya, setiap perbuatannya, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai ruh ini, atau mengenai hakikat hidup ini, yang mana Allah atau Rasul pernah berdoa, yang doanya yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah, berbuat salah. Dan ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang terdahulu, yang mana banyak azab-azab yang langsung Allah bebankan dengan berat kepada orang-orang terdahulu. Dan ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafkanlah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Nah, dan rahmatilah kami, Engkaulah penolong, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Itu salah satu doa yang disyariatkan, bahkan ada di dalam Al-Quran. Nah, Allah tidak membebani, sekali lagi, Allah tidak membebani seseorang, tetapi sesuai dengan kesanggupannya. Tetapi nafs ini atau perbuatan ini akan memperoleh ganjaran dari apa yang diusahakannya, yang memperoleh siksa dari apa yang diusahakannya juga. Nah, selain nafs atau hawa nafsu, di dalam diri manusia pun terdapat yang namanya yang disebut dengan kolbun, yaitu hati. Ya, kita sering mendengar kata hati atau ya kata kolb. Nah, sering dikemukakan atau diartikan juga bahwa kolb itu sebagai alat, sebagai fuad, alat untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179 yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam dari jin dan manusia, yang mereka tidak menggunakan hatinya. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk merenungi, untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak menggunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka diberikan telinga, mereka mempunyai telinga, akan tetapi
tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, itu ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih keji, lebih sesat dari binatang ternak. Dalam hadis ini dapat kita simpulkan bahwasanya apabila kita sebagai manusia tidak menggunakan hati kita dengan ketentuan, dengan sesuai dengan tujuan diciptakannya, terus tidak menggunakan mata kita untuk melihat kekuasaan Allah, tidak menggunakan telinga kita untuk mendengarkan ayat-ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW, maka tercelalah dia, maka kejilah dia, lebih keji dari binatang ternak. Nah, mereka itulah orang-orang yang lalai, terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Selain kata qol, dalam Al-Quran juga terdapat kata fu'an yang tadi telah disebutkan, yaitu alat. Dalam Al-Quran disebutkan Allah mengeluarkan kamu dari ibumu, dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Maka Allah memberi alat pendengaran, memberi alat penglihatan, serta memberi hati agar kamu bersyukur, dalam arti mempergunakannya sesuai dengan ketentuan, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh pengetahuan. Tuh. Jadi itu diantara atau diantaranya yang terdapat dalam diri manusia. Selain dua tadi, selain hawa nafsu dan qaul, hati, ada juga yang disebut dengan ruh. Manusia ditiupkan ruh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 83 yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh adalah urusanku, yaitu urusan Allah. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi Nabi Muhammad pun hanya diberi sedikit keilmuan mengenai ruh. Jadi itu adalah urusan Allah. Nah, selanjutnya ada juga yang berpendapat bahwa ruh itu sama dengan nyawa. Tetapi apa bedanya manusia dengan orangutan, manusia dengan monyet? Karena orangutan atau monyet pun diberi Allah nyawa, kalaupun itu sama artinya ruh dengan nyawa. Nah, dalam surah Al-Mu'minun dijelaskan bahwa dengan ditiupnya ruh maka menjadilah makhluk ini, yaitu manusia, makhluk khol akhar, yaitu akhor, makhluk yang unik, akhar, yang berbeda dengan makhluk lain. Seorang muslim dalam aktivitas kehidupannya dapat menggunakan akalnya. Nah, ini yang membedakan, yaitu akal, yang mana kita sebagai manusia diberikan akal untuk memilih, untuk memilih dalam perbuatan kita. Tidak seperti hewan atau binatang, yang mana mereka tidak diberikan akal, mereka hanya dikendalikan atau berkehendak begitu saja. Nah, ruh ini banyak berisikan wahyu Allah, hatinya jadi tentram sehingga dirinya terkendali dari kejahatan yang tidak diridhoi Allah. Nah, dan juga tetap dalam ridhonya, di jalan yang diridhoi Allah. Demikianlah hakikat hidup manusia dengan berbagai potensi yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, di sini ada kata pekerjaan.
Lalu apa sih hakikat pekerja atau kerja itu sendiri? Nah, bekerja bagi seorang muslim mukmin adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset pikiran, zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia di atas akhirat. Jadi seorang mukmin pertamanya dalam kata kerja yaitu beramal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena itulah tujuan diciptakannya manusia, bahkan jin pun. Dalam Al-Quran disebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Itu diantara atau salah satu tujuan utama diciptakannya manusia. Nah, dan seorang mukmin pun harus menempatkan dirinya sebagian dari masyarakat yang terbaik, khairul ummah, atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya. Jadi dia bekerja untuk memanusiakan dirinya. Karena ketika kita tidak bekerja, ya apalah bedanya dengan tanda kutip binatang. Karena binatang juga, bahkan binatang juga bekerja. Kalau tidak bekerja ya, dalam arti di sini bekerja masih luas. Bisa disebut beramal, bekerja dalam artian mencari nafkah, bekerja dalam artian bercocok tanam atau lain sebagainya. Jadi di sini manusia mempunyai aktivitas begitu dan menjadikan dirinya khairul ummah, sebaik-baik orang di masyarakat, sebaik-baik masyarakat itu. Adapun kerja, arti kerja sendiri adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara fisik, kebutuhan fisiknya, kebutuhan psikologisnya, maupun sosialnya. Dengan pekerjaan manusia akan memperoleh kepuasan-kepuasan dalam hidupnya. Di antaranya kepuasan yang tadi, kepuasan fisiknya, kepuasan amannya, kepuasan sosial, dan kepuasan ego atau diri sendiri. Begitu. Nah, itulah hakikat hidup serta hakikat kerja menurut pandangan Islam. Lalu rahmat Allah pasti turun kepada orang-orang yang rajin bekerja, rajin beramal. Maka apa sih atau apa di antara rahmat Allah yang turun kepada orang-orang yang rajin bekerja atau beramal? Nah, ada satu perkataan, yaitu perkataan Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau menyebutkan atau berkata, "Aku benci orang yang berpakku tangan, orang yang bermalas-malasan tanpa aktivitas kerja, baik kerja untuk dunia, ya kayak muamalah, yaitu berjual beli, bercocok tanam dan lain sebagainya, maupun untuk kebutuhan akhiratnya, yaitu beramal soleh, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Jadi Khalifah Umar sangat menghargai dan menyenangi orang-orang yang rajin bekerja dan beraktivitas sebagai kebutuhan dunia serta kebutuhan akhiratnya, tanda ketaatan kepada Allah. Umar selalu mendorong umat Islam untuk memiliki semangat bekerja dan beramal serta menjauhkan diri dari sifat malas. Rasulullah SAW pun bersabda, dalam sabdanya berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemahnya pendirian, dari sifat kemalasan, dari sifat
penakut dari sifat kikir dan hilangnya kesadaran, terlilit utang dan dikendalikan oleh orang lain. Dan Rasul SAW berlindung kepada Allah dari siksa dan fitnah ketika hidup maupun kelak di akhirat atau ketika mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini yang mana Rasulullah SAW berlindung dari segala sifat-sifat yang tercela seperti malas, kikir, tidak mempunyai pendirian atau pendirian lemah, hilangnya kesadaran diri, kesadaran terhadap lingkungan, dan lain sebagainya, dengan perlindungan kepada siksa dan fitnah. Dimana ini bisa kita artikan juga bahwasanya sifat-sifat tercela tersebut apabila sudah terlalu parah, itu sebagai fitnah dan siksa bagi kaum muslimin khususnya. Nah, orang muslim yang berhasil dalam hidupnya adalah orang yang mampu meninggalkan perbuatan yang melahirkan kemalasan atau tidak efektif dan diganti dengan sifat atau amalan yang bermanfaat. Sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang artinya, sebaik-baik Islam seseorang adalah yang meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwasanya tidak sempurna atau tercela orang-orang yang memiliki sifat yang kurang baik dalam dirinya. Nah, kita balik lagi ke bekerja sendiri, yaitu bekerja bagi seorang muslim adalah suatu rangkai atau dalam rangka mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang diridhoi serta bermanfaat dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri hingga masyarakat sekitar, dan juga bertujuan ibadah. Itu yang penting. Sang mukmin senantiasa menunjukkan atau mengakhirkan tujuannya atau bahkan mengawalkan tujuan segala perbuatannya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ayat ini menyebutkan apabila seseorang telah sholat, yang mana di sini ada kisah ketika Nabi SAW sedang mengisi khutbah, tetapi sebagian sahabat atau orang-orang di Madinah ketika itu sibuk berniaga, sibuk jual beli. Maka turunlah ayat ini, yang mana Allah tidak melarang dalam berniaga atau sibuk dalam mencari rezeki, akan tetapi tetap utamakan ibadah kepada Allah. Dan ketika berniaga pun atau ketika bekerja pun, kaum muslimin dituntut untuk senantiasa ingat akan kehadiran Allah, akan keberkahan Allah, agar dagangannya atau pekerjaannya selalu dinaungi keberuntungan, selalu dinaungi keberkahan Allah. Nah, itu salah satu ringkasan atau yang akan didapatkan rahmat apabila kita rajin dalam bekerja, dalam beramal, dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan kita. Lalu apa saja akhlak yang harus kita jaga ketika kita melakukan pekerjaan, ketika kita bekerja? Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan bagian dari ibadah. Tetap kita tujukan bekerja itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk nyata dari penghambaan kita.
diikat dan dilandasi oleh akhlak atau etika yang baik. Nah, ini sering disebut dengan etika atau akhlak profesi. Akhlak atau etika yang mencerminkan sifat terpuji di antaranya yaitu sidik, jujur, istiqomah, terus menerus melakukan yang terbaik, fatonah, amanah, dan tabligh. Nah, dari uraian sifat di atas dapat dipahami bahwa seorang muslim yang akan mendapatkan hasil kasih sayang Allah adalah apabila orang itu jauh dari sifat malas dan senang melakukan pekerjaan itu, serta kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Rajin bekerja, tidak menyia-nyiakan waktu, menyadari bahwa semua aktivitas yang dilakukan adalah bentuk nyata dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang muslim pun dalam bekerja selalu berhati-hati dan terbuka pikirannya kepada keindahan ciptaan Allah. Dia menyadari bahwa Allah lah yang mengontrol segala urusan dunia dan kehidupan manusia. Dia mengenal tanda-tanda kekuasaannya, senantiasa berzikir dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebutkan yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang bertawakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, mengingat Allah ketika duduk, mengingat Allah dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dan jauhkanlah kami dari api neraka." Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Nah, dalam bekerja pun harus tulus dan patuh kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun. Tidak boleh melampaui batas, selalu taat mengikuti bimbingan Allah meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena Allah senantiasa memberikan hikmah di balik apa yang telah ditakdirkan kepada kita, walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Serta kita harus bertanggung jawab menjalankan kewajiban pekerjaan yang telah ditetapkan, yang telah dibebankan kepada kita. Nah, bila terdapat kesalahan atau kendala, segera mencari penyebabnya dan cari solusinya dan siap memikul semua konsekuensinya. Nah, seorang muslim pun harus memahami salah satu sabda Rasul SAW berikut, yang bunyinya, yang artinya, betapa indahnya urusan orang-orang Islam. Seluruh urusannya, seluruh kerjanya adalah baik bagi dirinya. Jika ia mengalami kemudahan, ia bersyukur. Jika ia mengalami kesusahan, ia kembali kepada Allah. Nah, serta dia sabar dan taat. Itu pun juga baik bagi dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Akhlak seorang muslim dalam bekerja menemukan kemudahan, selalu bersyukur. Ketika menghadapi kesulitan, dia tabah dan sabar. Mudah dan sulit baginya sama, karena semua itu adalah untuk menguji kekuatan imannya. Pada saatnya ia mendapatkan kesalahan dalam pekerjaan, dalam beramal, menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasulnya, tapi ia segera bertobat kepada Allah. Karena manusia itu lumbung kesalahan, akan tetapi sebaik-baik manusia adalah
semua ia yang keharusan profesionalisme atau sikap profesional dalam bekerja. Nah, profesional berarti berkualitas, bermutu, dan ahli dalam bidangnya. Suatu pekerjaan yang digeluti atau dilakukan seseorang yang memang ahlinya gitu. Itulah singkatnya dari kata profesional. Nah, tentu akan mendapatkan hasil yang berkualitas dan juga baik apabila dia sudah profesional. Sebaliknya, apabila tidak profesional, maka akan mendapatkan hasil yang tidak bermutu, kurang baik, bahkan yang berantakan. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, bila menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Nah, menurut sabda Nabi Muhammad SAW ini, seseorang dalam bekerja, apapun pekerjaannya, kalau ingin mendapatkan hasil yang bermutu, hasil yang berkualitas, hasil yang baik, maka dia harus memberikan pekerjaan itu kepada ahlinya, kepada orang yang profesional dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, ahli dalam bekerja berarti menguasai ilmu pengetahuan yang berkaitan langsung dengan pekerjaannya. Seorang pekerja yang bekerja dalam bidang pertanian, tentu dia harus menguasai ilmu-ilmu yang dimana di situ tentang tanaman, tentang pemupukan, tentang panen dan lain sebagainya. Nah, dia harus mengerti, memahami, serta menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajiban dalam pekerjaan, yaitu pertanian tadi dicontohkan. Seorang pekerja juga dituntut untuk memiliki sifat kreativitas dan inovatif, mampu melakukan berbagai macam inovatif yang bermanfaat bagi pekerjaannya. Tentunya kreatif dan inovatif hanya mungkin akan dimiliki manakala seorang selalu berusaha untuk menambah berbagai ilmu pengetahuannya, mencari informasi, mencari peraturan-peraturan yang baik untuk pekerjaannya. Nah, sebagai seorang guru misal, pengajar, dituntut harus ahli dalam ilmu keguruan. Jangan setengah-setengah, tapi terus belajar tentang profesi keguruan sampai akhir hayatnya. Firman Allah dalam dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam kedamaian, yaitu Islam, secara menyeluruh, kafah, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, langkah-langkah musuh nyatamu. Tersirat dalam ayat ini bahwa aktivitas apapun yang dilakukan menuntut pelakunya untuk berilmu secara menyeluruh, secara mendalam, sesuai dengan profesinya. Nah, orang beriman diminta untuk memasukkan totalitas dalam wadah Islam secara menyeluruh, sehingga semua kegiatan berada dalam wadah Islam. Kedamaian, damai dengan dirinya sendiri, damai dengan keluarga, damai dengan masyarakat sekitar, damai dengan binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, hingga alam raya semuanya. Wadah Islam secara menyeluruh yang dimaksud juga penguasaan ilmu Islam secara menyeluruh juga, kafah, sehingga mampu melaksanakan aktivitas Islam dengan berkualitas dan bermutu, serta mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.